Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari Prodi Pendidikan Jasmani, jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah olahraga tenis meja sebagai tugas mata kuliah saya. Baiklah, ini sedikit penjelasan tentang olahraga tenis meja. Permainan tenis meja atau yang dikenal dengan pingpong yang berasal dari Inggris pada tahun 1880-an. Permainan tenis meja di kala itu hanya dapat dimainkan oleh orang-orang bangsawan Inggris saja. Baru pada awal abad ke-20, tenis meja atau pingpong mulai berkembang pesat ke benua Eropa. Dan di Indonesia sendiri, permainan tenis meja baru dikenal pada tahun 1930. Terakhir, tenis meja ditemukan oleh E.C. Gode. Di kalangan masyarakat Indonesia, tenis meja menjadi salah satu olahraga yang sangat populer dan sering diperlombakan mulai dari acara Agustusan sampai perhelatan Olimpiade. Tenis meja dapat dimainkan dengan mudah, tidak membutuhkan tempat yang luas, bahkan bisa dimainkan di dalam ruangan. Namun permainan ini membutuhkan peralatan-peralatan khusus tersendiri yang harus kita beli. Di antaranya adalah meja tenis, bat atau pemukul, dan juga bola tenis. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain atau tunggal, atau dua pasang pemain atau ganda, secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil. Bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF, International Table Tennis Federation. Untuk tingkat dunia dan PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk tingkat nasional. Baiklah, langsung saja ke sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima atau wiffwoff. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jacques & Son Ltd, menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Pada mulanya, peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun, pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James W. Gibb, berhasil menemukan bola seluloid. Pada tahun yang sama, E.C. Gode membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik pada papan kayu yang permukaannya dihaluskan. Inggris mendirikan Table Tennis Association (TTA) pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation (ITTF) pada tahun 1926 dan USA Table Tennis (USAT) pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hancock Ltd, memperkenalkan bat baru kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian dasarnya, sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi tinggi. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON, pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Adapun peralatan permainan tenis meja, yang pertama ada raket. Pertama, ukuran
Berat dan bentuk raket tidak ditentukan, tetapi daun raket harus datar dan kaku. Yang kedua, daun raket minimal 85% terbuat dari kayu diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat seperti serat karbon atau karbon fibre, atau serat kaca, glass fibre, atau bahan kertas yang dipadatkan. Namun bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% dari total ketebalan atau berukuran 0,35 mm yang lebih tipis yang dipakai sebagai acuan. Yang ketiga, sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi oleh raket licin atau halus maupun bintik. Bila menggunakan karet bintik yang menonjol keluar tanpa spons, maka ketebalan karet tersebut, lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2,0 mm. Atau jika menggunakan karet lapis atau karet spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, maka ketebalannya tidak boleh lebih dari 4,0 mm. Sudah termasuk dengan lem perekat. Yang keempat, pada permulaan permainan dan kapan saja pemain menukar raketnya, selama permainan berlangsung, seorang pemain harus menunjukkan raketnya pada lawannya dan pada wasit dan harus mengizinkan wasit dan lawannya untuk memeriksa atau mencobanya. Peralatan yang kedua ada bola. Bola tenis meja berdiameter 40 mm, berat 2,7 gram. Biasanya berwarna putih atau orange dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan dan ketinggian 30,5 cm atau menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23 sampai 26 cm. Pada bola tenis meja, biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3. Dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Peralatan yang selanjutnya ada meja lapangan. Lapangan tenis meja, permukaan atasnya memiliki ukuran tertentu dan tentunya harus bisa memantulkan bola pingpong. Ukuran lapangan tenis meja secara penuh adalah memiliki panjang 2,74 meter, lebar 1,525 meter, dan tinggi 76 cm yang dihitung dari permukaan tanah. Permukaan lapangan tenis meja dicat dengan menggunakan warna biru gelap atau warna hijau gelap, sesuai dengan komposisi warna cat yang diatur dalam aturan Federasi Tenis Meja Internasional (ITFF). Permukaannya tidak boleh mengkilap. Terdapat garis putih dengan lebar 2 cm pada kedua ujung meja. Garis panjang disebut dengan garis tepi panjang, garis pendek disebut garis akhir. Ada garis putih selebar 3 mm atau 1/8 inci di tengah meja yang disebut dengan garis tengah. Ketika bermain pada permainan ganda, area dibagi menjadi bagian kiri dan kanan dan jaring ditempatkan di antara dua bagian meja. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga. Terima kasih.